Tes, bismillah. Diisi saja. Kosong gini. Nanti ada jin. Silakan enak saja. Ibu-ibu di mana? Ada? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Sempurna hanya milik Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi yang menguasai segala-galanya sempurna. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita semuanya, menghidupkan kita, memberi rejeki setiap waktu. Dialah Allah yang memberi hidayah kita mengenal Islam, jadi Islam. Dialah Allah yang memberi taufik kita bisa berkumpul seperti ini. Kalau Allah tidak tolong, gak bisa ke sini, gak bisa. Hanya dengan taufik Allah. Mudah-mudahan takdir pertemuan ini selain Allah takdirkan kita berkumpul, tapi yang paling penting Allah menguatkan iman kita. Genggaman tangan ini, kalau yakin mantap. Kalau yakin mantap, kalau tidak tahu bengong. Benar? Ini penting. Kenapa seseorang hidupnya mantap? Karena yakin. Kenapa hidupnya banyak bengong, bingung? Karena nggak ngerti. Kalau ada yang ngobrol, kata guru saya harus diam untuk menghormati yang ngobrol. Siapa tahu obrolannya sangat penting. Nanti ceramah saya mengganggu, ya kan? Baru kalau sudah selesai ngobrol, saya akan melanjutkan. Tidak dilarang ngobrol, cuma saya bakal diam, itu saja. Berarti sudah selesai ngobrolnya. Lanjut? Tolong jawab. Ini penting sekali. Jawaban ini penting. Karena saya lihat wajahnya dari depan, ini wajah-wajah bakal meninggal. Dan belum tentu panjang umur. Pasti kita mati. Saya saja belum tentu akan kembali ke Jakarta, ke Bandung. Mungkin ini itu caranya. Kalau ngajar atau ada yang ngobrol, diam saja. Nanti yang ngobrol lihat, langsung diam sendiri. Apa yang paling diinginkan dalam sisa umur ini? Apa yang paling diinginkan dalam sisa umur ini? Satu patah kata. Apa? Bingung. Caranya cirinya diam kayak gitu, persis kayak tadi begini. Berarti belum jelas yang ditujunya. Harusnya bulat, tisu kayak tadi begitu kan? Saya bantu saja. Mungkin banyak yang diinginkan. Saya bantu pilihkan. Ini kan ada HIPMI tadi ya. Biasanya HIPMI pengen kaya. Pilih. Mendingan kaya atau bahagia. Nah, udah pasti sengsara nih, serakah gini. Pilih salah satu. Mau jadi orang kaya atau orang bahagia? Orang kaya belum tentu bahagia.
Tapi orang bahagia pasti kaya hatinya. Duitnya ngikut. Tidak penting jadi orang kaya harta. Yang penting tiap perlu salah, tiap perlu cukup. Ada tidak cukup, tidak bahagia. Perlu 2 juta, ada 2.000. Orang kaya belum tentu merasa cukup hidupnya. Maka banyak yang mengambil harta dengan batil karena tidak merasa cukup. Ada orang kaya harta, jiwanya miskin. Tapi orang yang cukup, yang kaya hatinya, pasti orang yang cukup pasti cukup. Kalau ada yang nanya, "AA pengen jadi orang kaya harta?" Tidak. Saya hanya ingin jadi orang tiap perlu cukup. Perlu untuk makan, perlu untuk bagi-bagi makanan, perlu bikin rumah makan gratis, cukup. Perlu buat anak sekolah, jawab, cukup. Perlu buat nyekolahin anak saudara dan tetangga, cukup. Bikin sekolah, cukup. Perlu bikin masjid, cukup. Perlu ngebagikan uang 2 triliun, cukup. Mau ngapain kaya? Kaya itu tidak jelas. Yang jelas tiap ada perlu dicukupi oleh Allah. Tidak penting status jadi orang kaya. Yang penting adalah jadi orang bahagia. Dan itu pasti orang yang qanaah, yang selalu merasa cukup. Mikir. Pilih, mendingan jadi orang yang terkenal atau jadi orang bahagia? Nah, saudara pasti milih bahagialah karena terkenalnya enggak ya. Pilih, mendingan punya jabatan tinggi atau bahagia? Bu, mendingan punya suami ganteng atau bahagia? Berarti belum nyobain. Kalau kekayaan sebagai kunci kebahagiaan, Allah tidak adil. Karena tidak semua orang ditakdirkan kaya. Benar? Kalau jabatan sebagai kebahagiaan, Allah tidak adil. Karena jabatannya cuma sedikit yang dibagi. Kalau cakep, ganteng, cantik sebagai sumber kebahagiaan, berarti kita nggak ada yang bahagia. Siapa yang ketawanya? Bahagia itu tidak diidentikan dengan dunia ini. Harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan, itu cuma casing, bungkus, bukan sumber bahagia. Salah kalau kita menganggap banyak uang pasti bahagia, pasti salah. Penjahat juga dikasih kekayaan oleh Allah. Orang yang durjana juga dikasih jabatan oleh Allah kalau Allah mau. Benar? Kurang gimana kejamnya Hitler? Kasih jabatan. Jadi apa kunci hidup bahagia? Ada berapa kunci hidup bahagia? Berarti jarang bahagia ini, ha? Bingung aja. Mau nyebut takut salah ya. Nggak nyebut takut disangka nggak tahu. Ayo,
Ini wajahnya wajah udah lama nih hidup mah. Berarti susah bahagia nih. Bu, Ibu, apa kunci hidup bahagia menurut Al-Quran? Ya, gak jelas. Lihat ilmu tisu tadi. Kalau yakin mantap. Kunci bahagia menurut Allah pencipta kita cuma dua. Hidup bahagia di dunia namanya hayatan thayyibah, hidup yang baik, hidup yang adem walaupun banyak gejolak dalam hidup. Dipuji, dicaci, ada, tiada, sehat, sakit, diangkat, diturunkan, dihormati, difitnah, sama ajeg saja, adem saja walaupun hidup ini terombang-ambing. Itu hayatan thayyibah. Tiap perlu cukup, ini hayatan thayyibah. Akhlak mulia, ibadah bagus, ini hayatan thayyibah. Enak. Kuncinya cuma dua. Surat An-Nahl 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu di dunia. Barang siapa yang beramal soleh, tuh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, beriman, Allah benar-benar mengaruniakan hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia, yang baik, yang benar-benar ajeg menghadapi episode apapun dalam hidup ini. Hidup ini ujian. Jadi kuncinya cuma dua, iman dan amal soleh. Ulangi sekali lagi. Kalau hidup kita tidak merasa bahagia, susah bahagia, apa artinya? Jawab. Bu, kalau ibu merasa kurang bahagia, artinya ibu apa? Kurang iman dan kurang amal. Sederhana, bukan kurang uang, bukan kurang bagus rumah. Emang punya rumah bagus pasti bahagia? Demi Allah, tidak jaminan. Kecuali yang punya rumah bagusnya orang yang kuat iman dan rumahnya dijadikan amal soleh. Apakah punya perusahaan besar pasti bahagia? Saya berani sumpah demi Allah, makin besar perusahaan, makin kompleks, makin menderita, kecuali kalau imannya kuat dan perusahaannya dijadikan ladang amal soleh, baru adem. Saya mohon maaf ya Mbak, tadi udah diceritakan, saya juga pengusaha, walaupun ngurus pesantren, dari TK udah jadi jualan, TK udah jualan jambu tetangga, halal panen ya, jualan es, SD jualan petasan, terus sampai selesai kuliah ijazah tidak diambil, ada tapi asli. Enggak, ini karena lagi ribut aja. Kalau ada yang nanya ijazah Agim palsu atau tidak, gampang, akan saya pinjam, saya liatin nih ijazah, periksa sendiri ini asli atau tidak, beres. Kalau saya yang ditanya, saya nggak mau ribet, kalau perlu ambil aja gitu, gak pusing dengan ijazah.
cuman ingin tentrem saja. Udah, saya nggak ngomongin siapa-siapa, cuma ngomongin kalau ada yang nanya AA ijazah AA palsu atau tidak. Kalau saya ditanya itu, tinggal dilihatin nih, periksa sendiri ke sana. Kalau saudara suka ambil aja. Dah, kita kembali ke topik ya, yaitu tentang ijazah. Tentang ijazah, tentang iman dan amal soleh. Jadi masalah kita itu kurang iman dan kurang amal kebaikannya. Rumah tangga runyam, pasti bukan karena uang, enggak. Kurang gimana penderitaan saudara kita di Palestina? Habis semuanya. Tapi yang kuat iman, ajak saja. Apa ciri-ciri orang kurang iman? Cek diri sendiri. Yang pertama, GTA, galau tiada akhir. Bacem, banyak cemas. Mulu, mumet melulu. Pokoknya kalau orang kurang iman, ciri khasnya tiap ingat nanti, besok, lusa yang akan datang jatuhnya galau, cemas sekali. Menjelang pensiun, kenapa mas? Saya sebentar lagi pensiun, cicilan belum lunas, anak belum selesai sekolahnya, rumah belum punya, aduh saya nggak kuat. Berapa tahun lagi pensiunnya? 3 tahun lagi. Kenapa pensiun 3 tahun lagi menderitanya dari sekarang? Siapa tahu bulan depan meninggal. Dolar naik, cemas. Padahal dolarnya juga nggak punya. Belum dapat jodoh, galau. Belum punya anak. Sebetulnya punya keinginan, punya rencana, punya harapan, itu wajar, harus bahkan. Tapi jangan pakai galau. Memangnya kalau yang kuat iman bagaimana? Nanti besok itu belum tentu kita ada. Belum tentu yang kita cemaskan terjadi. Belum tentu hidup juga. Orang yang kuat iman cukup 1 ayat bisa membuat hidupnya tentram. At-Taubah ayat 51. Ulangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la yushibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sudah saya bacakan barusan ayatnya. Tapi kalau nggak paham ya nggak nendang. Harus pakai terjemahnya. Katakanlah qul la yusibana, katakan sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami, tidak akan menimpa kepada kami kecuali qul la yusibana illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Allah pelindung kami, dan kepadanya lah orang beriman bertawakal. Jadi gak usah takut, ada Allah. Tidak akan terjadi pada diri kita tanpa izin Allah. Baik nikmat maupun musibah, apapun yang dicemaskan, semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Bergabung jin dan manusia mengancam akan mencelakakan kita, demi Allah
tidak akan jatuh sehelai rambut pun tanpa izin penguasa langit dan bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iman. Bergabung jin dan manusia, janji nanti proyek saya kasih ya, gak akan datang kecuali Allah izinkan. Kalau benar caranya diberkahi, kalau diizinkan tapi ngaco caranya, tidak barokah namanya. Duitnya dapat tapi tidak akan dikasih ketenangan, tidak akan dikasih kebahagiaan, dan duitnya hanya membawa kepada dosa dan kemaksiatan. Itu yang tidak barokah. Dikasih juga oleh Allah tapi tidak barokah. Perasaan dari tadi udah motret kan? Udah? Sama aja wajahnya. Ayo tret cepetan. Dah matur suwun, monggo. Karena dalam teori pidato gini Mas, tiap ada yang bergerak, semua orang akan lihat yang bergerak, itu teorinya. Jadi motretnya sambil tiarap aja ya. Beliau niatnya baik dan tugasnya, hanya saja akan lebih pas kalau nggak sambil berdiri. Saya milih kata-kata yang paling tidak menyinggung beliau ya nggak. Dah Pak, tenang, ada Allah ya, jangan lupakan. Galau itu pasti tidak ingat ke Allah. Tenang saja. Oh gimana bisnis makin repot? Tenang, yang ngebagiin rezeki itu cuman Allah. Tenang, pensiun tenang. Emang kalau udah pensiun Allah pelit sama pensiunan? Acungkan tangan yang sudah pensiun. Masih hidup Mas? Masih hidup? Hah? Apa yang kurang? Kurang iman Pak. Dan kurang amal soleh. Saya sudah pensiun berkali-kali nih Pak. Kalau umur pensiun 55 udah lewat 10 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu. Nah, tetap ya rezeki mah, nggak mungkin nggak ada. Ada umur, ada rezeki. Rezeki itu baru berhenti kalau umur kita habis. Tenang aja. Gimana ya kalau suami saya meninggal? Dikubur ya. Maksud saya gimana? Ya janda. Terus rezeki saya gimana? Lah, emang suami yang ngasih rezeki? Ibu-ibu maaf, ada yang suaminya udah meninggal, udah lama. Saya nggak ada maksud apa-apa, cuma nanya aja ya, maaf ya. Udah berapa tahun? Udah nggak usah gitu, ketawanya biasa aja Pak. Ada yang udah lama berapa tahun Bu? 13 tahun? 3 tahun? Sudah agak lama ya. Yang belasan tahun ada? Ada. Ibu masih hidup? Masih makan? Masih ada rezekinya? Kalau suami pemberi rezeki, suami meninggal, ibu ikut meninggal. Suami itu adalah salah satu jalan. Kalau sudah diwafatkan suaminya, Allah ngasih jalan lewat yang lain. Makanya nggak usah ribet, pensiun, bisnis, banyak saingan, biarin. Kenapa cemas? Emang saingan bisa mengurangi rezeki kita? Tuh kan diam. Ini nanya. Emang pesaing bisa mengurangi rezeki kita? Jawab. Pesaing kita kan hamba Allah juga. Yang ngasihnya juga Allah. Kenapa Allah ngasih pesaing? Ya supaya agak rame aja. Coba balap karung sendirian, nggak rame sama sekali ya. Berapa banyak kita bisa lari cepat gara-gara dikejar anjing.
Kita baru tahu kita bisa loncat sungai, loncat pagar, naik pohon, justru gara-gara dikejar anjing. Dikejar anjing itu bagian dari karunia agar kita bisa mengeluarkan kemampuan kita. Kadang-kadang dikasih pesaing supaya kita bisa belajar dari kompetitor kita, bisa mengelola hati. Nggak usah pakai iri dengki, nggak akan ketuker kok. Apa yang untuk saya nggak akan dapat nih ke pembawa acara, rezeki beliau juga nggak akan ke saya. Masa ketuker-tuker? Misal kita jalan dengan kambing, kemudian kita lihat rumput tuh, nggak mungkin. Kambing yang lihat rumput seneng, kita seneng lihat kambing gitu kan? Atau kambing melihat kita, mustahil. Kita nggak menarik buat kambing. Ini serius hadirin. Alhamdulillah, qadarullah, takdirnya saya juga usaha. Enggak ribet mikirin rezeki orang. Mau ngapain? Semuanya juga sama, yang ngasihnya adalah Allah. Kalau ada yang lebih pintar, kita tinggal belajar. Tapi gara-gara dia buka warung di sebelah saya, omzet saya yang biasanya 5 juta sekarang jadi 3 juta, saya rugi 2 juta tiap hari. Kok rugi? Emangnya saudara tahu bakal 5 juta? Ngarang, sok tahu. Emang rezeki saudara sekarang 3 juta, makanya di sebelahnya dijadikan tetangganya juga dagang. Bukan mengurangin, karena memang Allah mau ngasih segitu. Kita mah yang belum kita dapat tuh dianggap udah untung. Rugi saya, harusnya saya dapat 10 juta, cuman 2 juta. Emang rezekinya 2 juta, sok tahu, saudara aja yang ngarang, ya kan? Tuh kan nggak ngerti, biarin ya. Biasa aja hadirin. Oh katanya gimana ya nanti kalau saya sudah selesai kuliah, kira-kira ada lapangan kerja enggak untuk saya? Emang saudara bakal selesai? Nggak tahu berapa banyak yang semester 5 meninggal, ya kan? Mau tahu kuncinya supaya ke depan itu gampang? Syukuri sekarang, itu rahasianya. Besok itu milik Allah, dikasih kepada kita. La in syakartum la azidannakum. La itu harfu taukid, tegas, benar-benar akan terjadi. Ini serius, tidak akan dipungkiri. La pendek tuh, la in syakartum, jika kamu syukur, benar-benar akan ditambah karunia Allah padamu. Jadi nggak usah takut dengan besok lusa. Yang kita takutkan sekarang nggak benar. Jelas? Pengusaha tenang, tenang aja. Gimana kalau nanti saya bangkrut? Ya tutup dong, biasa aja mah. Nggak ada masalah, bisnis mah biasa itu. Ketipu, bangkrut, itu makanan ya. Yang penting iman ningkat, amal ningkat, untung walaupun tutup. Berapa banyak yang usahanya maju jadi enggak sholat, enggak ke majelis taklim, enggak tahajud. Emang kalau perusahaan jadi besar itu ciri-ciri sukses? Salah. Itu ciri-ciri cobaannya lebih berat. Kita nganggap orang sukses itu kalau punya harta jabatan. Salah. Dunia ini nggak ada sukses yang asli. Itu cobaan. Maka sering saya ingatkan, kalau di kantor-kantor kan suka ada yang nempel di dinding, ya kan? Ada 3 tuh. Yang awet yang mana? Yang tengah. Kalau saudara nanti lihat potret-potret yang di dinding, bukan untuk dikagumi, tapi untuk dikasihani.
Iya Pak, saya kalau lihat potret pejabat tuh bukan kagum, suka kasihan. Pertama, jabatannya itu pasti berakhir, nggak bisa enggak tuh, pasti berhenti dari jabatan itu. Kelamaan juga enek lihatnya, betul ya? Serius, kalau Bapak nggak pensiun Pak, teman-teman kantor tuh mual lihat Bapak tuh. Lihat potret itu pasti berakhir jabatannya. Yang kedua, pasti berakhir hidupnya. Nggak bisa enggak, segaya apapun pejabat penguasa mati ujungnya, termasuk yang ceramah ini. Ada lagi yang ketiga, kalau lihat potret itu, berhenti dari jabatan pasti, berhenti dari hidup pasti, dan ada lagi satu yang pasti diadili, dituntut pertanggungjawabannya atas ujian yang Allah berikan. Makanya saya mah jatuhnya kasihan lihat pejabat itu. Tidak sedikit sekarang yang diselamatkan oleh Allah dengan diborgol, benar? Diborgol itu bukan selalu keburukan hadirin, diselamatkan tuh. Karena kalau nggak diborgol korupsi terus. Loh, saya juga ketemu dengan teman-teman yang oleh Allah diselamatkan di LP titik-titik. Dulu ngundang, makanya saya kalau ada pejabat tuh suka tegang Pak. Duh, nanti gimana ya ketemu lagi, enggak di mana? Udah banyak pejabat yang ngundang, ketemu lagi di sana. Tapi ketika saya tanya, gimana Mas? Dulu dengan sekarang sih kerjanya cuman ke masjid, ngaji, kan di penjara nggak ada lagi kerjaan. Kalau dulu gimana? Bah, dulu boro-boro. Jadi beruntung tuh diselamatkan. Emang dihina orang, nggak apa-apa kalau jadi nambah iman dan jadi amal soleh. Untung bupati nggak kesini Pak, kalau nggak kasihan juga. Suka nggak tega lihat pejabat tuh ya nggak, gayanya sebentar, di akhiratnya bisa berat sekali. Makanya saudara-saudara nggak usah ambisi pengen jadi presiden gitu. Siapa yang mau mencalonkan ya nggak? Terus siapa yang mau milih? Kalau nggak ada takdirnya nggak kejadian. Tapi memang akan ada yang ditakdirkan jadi oleh Allah sebagai ujian. Saya senang kalau udah bebas masa pilkada tuh, karena kalau menjelang pilkada suka banyak tamu yang datang sama Om. Iya beneran, sowan gitu. Saya kena udah sering dari zaman dulu, tapi nggak pernah mau ngedoain menang sekarang Pak. Nggak maaf ya Mas, saya tidak akan doakan menang. Loh, kenapa? Dulu ada yang didoain menang terus ditangkep. Saya mau ganti doanya. Semoga Allah berikan takdir terbaik. Kalau jabatan ini bekal menguatkan iman, jabatan ini bekal nambah amal soleh, semoga jadi. Tapi kalau jabatan ini merusak iman, merusak amal, mudah-mudahan gak jadi. Nggak semua gembira didoain gitu. Belum tahu takdir yang bisa menguatkan iman yang mana, benar? Oleh karena itu jangan cemas, sibuk, yang ada sekarang jadi kebaikan. Itu kuncinya. Mahasiswa tadi, Dek, ada belum tentu hidup, belum tentu lulus, tapi katanya persaingan ketat. Kuncinya sekarang jadi mahasiswa soleh, akhlaknya baik, ibadahnya bagus, belajarnya sungguh-sungguh. Allah melihat adik, Allah menyaksikan
sholatnya, ibadahnya, akhlaknya, belajarnya. Dan kalau ada yang mensyukuri takdir belajar dengan belajar baik, Allah akan mengatur masa depan yang lebih baik. Itu kuncinya, Pak. Gimana ya, istri saya itu susah sekali dinasehatin. Bukan susah dinasehatin, istri sudah tahu modal bapak. Ngomong apa? Kita lelaki nggak ada wibawa kalau ngomongnya nggak cocok dengan kelakuan. Nanti mungkin istri saya makin sebel ke saya. Ya wajar lah ya, emang bapaknya nyebelin. Mau tahu rahasianya, Pak, supaya istri dan anak makin baik sama bapak? Kalau mau, kalau tidak harus jelas. Hadirin, udah malam nih, ha? Nggak, jangan emosi dong. Siapa yang emosi? Gini, Pak, ini rahasia asli, Pak. Kalau bapak ingin istri, anak makin baik, makin hormat sama suami, makin nurut, bapak aja jadi orang baik. Bapak jadi lelaki yang disukai Allah. Karena cuman Allah yang bisa membulak-balik hati istri, anak-anak. Nggak bisa kita ngebulak-balik hati. Nggak bisa. Hati sendiri aja nggak bisa dibulak-balik. Coba kalau lagi stres, tenang, tetap nggak tenang, ya kan? Betul? Muqallibal qulub. Jangan cuma, aduh nanti anak saya gimana ya, nanti sekolah. Tenang, itu anak ciptaan Allah, itu anak milik Allah, anak itu amanah Allah, anak itu ujian dari Allah. Ingin anak baik, kita yang jadi orang tua yang baik. Allah yang bisa membulak-balik hati. Gitu, bukan malah stres tentang uang, tentang kelakuan. Kita yang harus dipikirin tuh. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu baru keluarga. Bukan sibuk mikirin keluarga selamat dulu. Kita kalau ingin anak baik, kita yang baik. Jelas lelaki? Jangan banyak gaya. Lelaki yang baik itu yang bagaimana? Yang baik di kantor? Yang baik di masjid? Bukan. Lelaki yang paling baik asli kebaikannya di rumah. Kalau kepada istrinya sangat sopan, akhlaknya baik, dimanapun berada asli insya Allah baiknya. Kalau ada yang ke kantor baik, di rumahnya bengis, kasar, nyalahin melulu, ngomel melulu, laki-laki apa ini? Sebaik-baik lelaki adalah lelaki yang paling baik kepada istrinya. Tuh gitu. Wah, si ibu, yes. Dengerin tuh Pak, belum selesai Bu, ya. Nanti ada bagian ibu. Daripada lupa sekarang aja ya. Bu, ibu, penghuni neraka banyakan laki-laki, banyakan perempuan. Shh, diam lelaki. Nggak usah ikut campur, ini saya yang ceramah. Bu, penghuni neraka banyakan laki-laki atau perempuan? Nggak apa-apa, sesuka mereka aja ngomong. Tiap perkataan kan dicatat. Menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagian besar penghuni neraka itu perempuan. Kenapa? Karena kufur. Kufur kepada Allah bukan, karena kufur kepada suaminya. Suaminya berbuat baik, tapi sekali aja bikin kesalahan, hilang itu semua kebaikan. Enggak pernah melihat kebaikan suaminya. Itulah yang membuat wanita
ngejengkang masuk ke neraka karena tidak tahu menghargai suaminya. Adil ya, satu sama. Suami jadi lelaki terbaik, tersopan, wanita menjadi orang yang sangat menghargai kebaikan. Tadi itu dua-duanya ke sorga. Kenapa lihatnya gitu sama saya? Mikir, aduh gimana, takut saya pulang dianiaya oleh istri saya. Udah habis belum waktunya? Gak usah emosi, biasa aja jawabnya. Dua ciri orang kurang iman, berikut solusinya ya. Yang kedua, terbelenggu oleh masa lalu. Jadi kalau sudah ingat tadi, kemarin, yang lalu, hatinya kekunci, tidak bisa move on. Kalau ada kerugian, kepikiran terus. Kalau ada kehilangan, sedihnya nggak hilang-hilang. Sedih, kecewa, sakit hati oleh yang sudah terjadi. Padahal yang lalu sudah berlalu, nggak bisa diapa-apain. Tapi banyak orang yang tidak bisa move on, sehingga kelakuannya jadi sering on. Ya, beneran Pak, orang yang kurang iman tuh muter aja dengan yang lalu, padahal udah nggak bisa diapa-apain. Sakit hati saya. Dulu dia menghina saya, gak bisa sembuh. Kapan? Waktu TK. Wah, kejauhan. Ini ada cerita yang sering diceritakan. Ibu-ibu naik ojek, turun, tukang ojek bengong. Ibu, apa salah saya? Kenapa saya dikasih bintang 1? Rupanya tiap turun ojek tuh ada yang ngasih bintang-bintangan ya. Si ibu itu langsung buka helm. Ingat nggak kamu sama saya? Waktu SMA saya pernah bucin, naksir sama kamu, tapi kamu menolak. Rasakan. Wah, udah nenek-nenek dendam masalah SMA. Itu namanya juga bukan jodoh. Kalau bukan jodoh pasti tidak jodoh. Kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal. Jadi bubur ayam spesial. Kita nggak bisa kekunci oleh yang lalu. Dalilnya apa? Al-Hadid ayat 22-23. Ini saya salut ini, daya ingatnya kuat semua. Makanya nggak dicatat juga. Pokoknya berbaik sangka aja, walaupun meragukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ard. Tiada satupun musibah yang menimpa di bumi. Wala fi anfusikum, juga pada dirimu. Di bumi ini gempa, kebakaran, tsunami, perang. Dan pada dirimu ketombe, ambeien, sakit kepala, jatuh, tergelincir, ketipu, dilukai orang, difitnah. Tidak ada satupun yang menimpa pada kita illa, kecuali fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di lauh mahfud sebelum Allah mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum,
supaya kamu jangan terlalu bete, sedih, galau, suntuk dengan yang luput darimu, yang nggak cocok. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan terlalu excited, wah hebat, enggak, memang udah tertulisnya begitu. Wah saya jadi ini, emang udah garisnya gitu. Anak saya hafal Quran, diem, itu emang udah ketentuannya begitu. Enggak ada yang tidak tertulis. Mata sekutu warokotim, bagaimana tuh? Tidak ada satupun daun yang jatuh illa ya'lamuha, kecuali Allah sudah tahu dan tertulis di Lauh Mahfuz. Daun jatuh saja tertulis, masa yang gede-gede gini nggak ada tertulis? Tenang. Kalau yang terjadi itu kebaikan, ma asobaka min hasanatin faminallah. Tapi kalau yang terjadi takdir keburukan, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik, itu dari dosa kita. Jelas? Ini cara menyikapi takdir sederhananya begitu, Pak. Dompet hilang, ini takdir. Tapi pasti ada dosa yang mengundang takdir dompet hilang. Gitulah sederhananya, ya. Dompet hilang itu musibah. Musibah yang lebih besar, kita tidak berhasil menemukan dosa yang menyebabkan kita ditimpa musibah. Mungkin tidak bayar zakat mal, mungkin dia ada tipu menipu, ya. Mungkin dia beli duku, dia nyobain habis 10 yang gede-gede, tapi nggak jadi beli. Katanya asem, tapi habis setengah kilo. Allah lihat tidak? Lihat tidak? Mungkin gaji pembantu nggak dibayar. Setiap keburukan sekecil apapun, demi Allah, pasti Allah tahu, pasti balik ke kita. Tuh, jangan merasa aman tuh. Pasti minimal galau. Kalau dosa tuh diambil tenang, hujamkan galau, udah nggak ada lagi nikmat. Mau punya mobil bagus, mau punya rumah megah, mobil mewah, harta melimpah, tapi hatinya oleh Allah dikasih galau terus, udah nggak bisa apa-apa, Pak. Nggak bisa apa-apa. Mau makan juga, naik mobil, padahal mobilnya mahal, nggak bisa, karena tenang itu pemiliknya satu, Allah. Huwaladzi anzalas sakinah. Makanya maaf, yang udah ya sudah, emang udah takdirnya gitu, terima. Kini lagi jalan, genteng jatuh kena jidat, tidak boleh mengatakan saya tidak terima, saya tidak terima. Nggak mungkin tidak terima, itu tanda terima udah jelas. Benjut seperti itu, ha? Terima aja, ya Allah, saya terima takdir benjut ini, sakit pasti karena dosa saya, ya Allah. Otaknya ngeres terus. Ini menjiwai sekali kelompok HIPMI, ya. Ada ibu-ibu umroh keluar dari masjid, sholat duha, maaf ya, kepalanya kena kotoran merpati. Ibu ini langsung nangis, ganti mukena, balik lagi ke masjid, sholat, sampai terseduh-seduh nangisnya. Ibu, kenapa begini? Saya kena kotoran merpati. Kenapa kena kotoran merpati? Dikit aja nangisnya sampai segini derasnya air mata. Ini bukan masalah kotoran merpatinya, tapi ini pasti Allah yang ngatur. Lapangan segini luas, kepala segini kecil, kenapa kesini? Nggak gampang tahu. Emang gampang kotoran merpati kena jidat? Rumit. Pertama, lintasan harus sama. Antara ibu jalan, merpati terbang. Beda lintasan nggak kena. Dua, tingkat kecepatan terbang merpati dengan kecepatan ibu jalan harus seimbang.
Kecepatan lolos. 3, sudut kemiringan serius. Sudut elevasi pantat merpati, ya kan? Tuh kan. Ini masalah pelajaran SMA nih, ya. Kemiringan harus ngepas. Selisih 1 derajat lolos dia. Benar tidak? Harus presisi. 4, kecepatan angin. Itu kan tinggi merpatinya, angin agak kenceng belok itu ke sana. Dan yang paling rumit yang kelima, tingkat kemulesan merpati. Ayo gimana kalau dia nggak mules, ya kan udah ngepas nih, telat ngeden atau hanya angin ini serius hadirin, ini masalah intelektual nih. Si ibu guru teh hebat, dia berhasil menerjemahkan. Nggak ada yang bisa mengatur ini selain Allah. Allah tahu pikiran saya sering kotor, hanya mikirin dunia aja terus, mikirin kejelekan orang, kasih kotoran oleh Allah. Nggak bisa marah sama merpati. Mana merpatinya juga nggak tahu yang mana. Untung lagi burung merpati, bukan burung unta. Ayolah, kalau ada apa-apa tobat, ya. Tobat, Pak. Kata para ulama itu, para sahabat juga, kalau sedang naik kuda, kudanya rewel, Pak, enggak nurut, bukannya marah, istighfar. Ya Allah, dosa apa yang saya lakukan sehingga kuda ini jadi rewel. Lagi jalan, ada beberapa jalan lagi lari misalkan, lewat, aduh bau bangke, bau sampah. Itu istighfar, Pak. Ya Allah, jalan segitu banyak, kenapa saya dilewatkan ke jalan yang bau bangke ini? Makanya kalau punya anak, anak nangis, istighfar. Dosa apa nih? Kuda rewel saja istighfar, apalagi tuh kan istri yang rewel, tahu aja. Kalau istri rewel, suami jangan ikut rewel, tobat. Ampun ya Allah, tapi saya salahnya apa? Itu dia salahnya, nggak ngaku. Emang kita nggak punya dosa, kerjanya lihat HP, hah? Berapa banyak yang kerjanya berzina di HP itu, hah? Sepertinya mah soleh, lagi sendirian error. Allah tahu, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu zinah mata dan apa yang disembunyikan di dada, gak bisa bohong. Ada seorang suami konsultasi dengan seorang ustadz. Ustadz, kenapa ya saya tuh kurang nepsong sama istri saya? Emang kenapa istrinya buduk, eksim? Oh enggak, istri saya perawatan prima. Atau mungkin punya gejala kejiwaan. Ya, oh enggak, istri saya normal, tapi kok kurang greget sama istri, kenapa? Oh, berarti bapak suka melihat yang haram. Ustadz tahu dari mana? Gitu makanya. Berarti iya, ya kan? Memang kalau mata senang lihat yang haram, maka yang halal jadi tidak menarik. Makanya nggak bisa kita ngobrol mata melihat yang tidak halal. Pasti yang halal jadi nggak menarik. Walaupun yang haramnya enggak jelas bentuknya atau apa. Tunggu dulu, ini saya ngomongin apa hadirin? Beneran loh Pak. Kalau kita sering lihat yang tidak halal, yang halal tuh jadi enggak menarik. Hukuman bagi yang tidak jaga pandangan. Hati-hati tuh punya HP,
Ibu pas bangun, kaget. Astagfirullah. Kenapa Bu? Kenapa kok ada kakek-kakek di sebelah saya? Berarti ibu nenek-nenek Bu. Gara-gara nonton itu drakor, jadi yang ganteng-ganteng terus. Si Aki jadi peot ya kan. Sabar ya Pak ya. Peot-peot juga halal. Terakhir. Jadi kalau yang lalu terima, terus tobat, terus syukuri. Jangan ke bawah-bawah. Tapi dia pernah menghina saya. Nabi Muhammad aja yang mulia dihina. Masa kita hina betulan, gak ada yang menghina. Tapi dia pernah nyebut saya monyet. Kita monyet bukan? Ya udah biarin aja, berarti dia nggak tahu, kita nggak tahu monyet. Atau emang mirip ya, jadi monyet lu bukan, leres. Yang tersinggung pasti penganut teori Darwin. Udahlah, mau ngapain pusing-pusing yang udah terjadi, betul tidak? Terima takdir yang ada, banyak istighfar, banyak mensyukuri hikmah, move on. Nggak ada cerita kita membelit dengan yang saya bangkrut udah 3 kali, baru 3 kali, ya nggak? Maju terus, ada lagi kok rezekinya, nggak akan kemana-mana. Terakhir, ciri orang kurang iman yang ketiga, kalau wanita namanya bu ribet, semua urusan jadi masalah. Nikah dengan suami namanya mas ruwet. Udah, ini namanya rumah tangga babak belur. Ada orang ya yang nggak nyaman aja, celetak celetuknya nggak nyaman. Kalau bunyi itu tidak jauh mengeluh, mencela, mencari kesalahan orang, memperbesar masalah, didramatisir, dipertegang, nggak enak aja terus. Ngomel-ngomel, celetak-celetuknya bikin nggak enak. Kalau nanyanya memojokkan, kalau ngejawab, jawabannya nyelekit. Pernah nggak ketemu, pernah nggak mendengar yang kayak gitu tuh? Nggak enak aja, dari bangun tidur tuh, aduh ini punggung serasa udah remuk aja, kepala serasa belah. Bukannya bersyukur masih hidup, ngomel, ngutukin tubuhnya sendiri. Bawa apa nih? Kan dia yang menguap ya. Lihat air, ngomel, jalan makin macet, amit-amit, Jogja makin kacau, ngambek. Padahal dia nggak pernah bayar pajak juga. Pernah dengar nggak orang yang kerjanya ngomel, nggak enak? Pernah dengar tidak? Jujur, pernah dengar tidak? Pernah. Jelas tidak? Jelas, suara sendiri lagi marah. Lagi mikir cari sasaran. Padahal dirinya sendiri yang error. Udahlah, relax aja ya. Hidup ini nggak usah pakai tegang-tegang, karena bagi kita semua kejadian itu ladang amal. Diberi nikmat bersyukur, jadi kebaikan. Diberi ujian, sabar aja jalanin. Nggak mungkin kok cek. Tadinya kalau habis baterai saya mau udahan mas. Cek. Udahlah, relax saja ya. Yang penting cuma 2, usahakan aktivitas kita bisa nambah iman dan nambah amal. Nah, iman dan amal itu pintunya 1, yaitu ilmu. Makanya kalau Bapak Ibu jarang belajar agama, khususnya belajar ilmu tauhid, ya udah ngarang aja, udah pening itu. Pasti 3 tadi, bacem, banyak cemas, terbelenggu masa lalu, dan ribet. Itu ciri khas orang yang kurang iman. Kalau iman kita kuat mah tenang aja, kita fokus meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, memaksimalkan doa, pasrahkan ke Allah. Udah nggak akan kemana-mana kok takdir itu, nggak akan kemana-mana. Mas, tenang aja ya, tenang aja.
Katanya Presiden Amerika Trump, biarin. Nanti gimana kalau BBM naik? Dari dulu juga naik, kita masih hidup. Benar? Harga tanah makin meningkat, biarin. Tapi saya nggak kebeli rumah, biarin. Nggak wajib kok punya rumah. Nggak wajib. Punya rumah tuh bukan tanda sukses. Yang wajib tuh punya rumah di sorga. Dunia ya gini aja, cuman mampir. Rileks aja. Cari ilmu agama, datang rajin ke majelis taklim, wajib itu. Belajar mengenal Allah, baca Quran dengan terjemahnya juga, kumpul dengan orang-orang yang hatinya baik, kuat iman kita. Jangan salah gaul, gaul dengan tukang mabok, mabok, gaul dengan tukang zina, zina. Nggak ada cerita bahagia, tidak ada bahagia dalam maksiat. Demi Allah tidak ada. Nggak ada cerita. Apa saudara pikir koruptor bahagia? Mustahil. Tidak ada bahagia dalam dosa. Bahagia itu hanya dalam amal soleh dengan dasar iman. Tebak, penutup, mana yang kira-kira bikin saudara bahagia? Senyum atau cemberut? Allah suka kita senyum. Mana yang bisa bikin bahagia? Marah-marah atau bisa menahan marah? Pemarah tuh nggak ada cerita bahagia dan nyebelin lagi. Rasulullah bukan pemarah. Mana yang bikin bahagia? Dendam kesumat atau memaafkan? Tuh, kalau mau bahagia, pelajari Al-Quran, pelajari hadis Nabi, amalkan, udah bahagia itu, nggak ribet Pak. Tebak, mana yang bisa bikin bahagia? Bersedekah atau pelit? Hai, pengen bahagia? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, senang berinfak dalam lapang dan sempit. Tapi karena nggak tahu ilmunya, dendam, marah-marah, pelit, kasak-kusuk, itu mah stres, nggak bisa bahagia, nggak mungkin. Jadi kita nggak usah iri lihat yang punya mobil bagus dan sebagainya. Pertama itu bukan punya kita, ya nggak? Dua, iri juga nggak akan dikasihin ke kita, ya kan? Mau ngapain juga mikirin mobil orang? Lebih baik nyukurin beca yang ada. Beneran Mas? Bahagia itu qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahullahu bima atah. Diberi hidayah Islam, pasrah ke Allah, rezekinya cukup, dan qanaah, puas dengan apa yang Allah berikan. Nanti nambah kok. Allah udah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri, nggak usah rewel. Allah udah tahu kebutuhan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang semangat untuk meningkatkan iman dan semangat untuk menjadikan semua kegiatan kita tujuannya jadi amal soleh. Rezeki, karir, tetek bengek dunia milik Allah. Nanti akan datang kok dikasih oleh Allah. Enggak akan kemana-mana. Tenang aja, tenang aja. Allah udah tahu keinginan. Tidak ada tanya jawab karena semua ini adalah jawaban. Ya, siap. Dan nanya itu mempersulit orang lain, jangan. Matur suwun ya, matur nuwun ya. Matur nuwun. Matur nuwun ya. Matur nuwun. Kalau suwun Surabaya bukan? Boleh juga. Oke, boleh apa-apa, yang atur penting aja. sedekah. Sedekah. Bismillah teman-teman, sepertinya sekarang kita mengumpulkan dana untuk Palestina ya. Bismillah ya. Sambil baca Fatihah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Karena tadi Ustadz yang baca Quran, silakan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Ada? Sini Mas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa ma syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, alhamdulillah. Ya Rabb, berkahi majlis ini ya Allah. Jadikan siapapun yang Engkau hadirkan, yang menyimak, benar-benar menjadi hamba yang Engkau ampuni seluruh dosanya. Ya Allah, hapuskan sebanyak apapun dosa dan maksiat kami. Ya Allah, bersihkan dari sekelam apapun hidup yang pernah kami lalui, sehitam apapun masa lalu kami. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni maksiat yang sengaja ya Allah. Ampuni dosa yang terang-terangan, ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang padahal kami tahu itu dosa. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Karuniakan kepada kami iman yang sempurna ya Allah, keyakinan yang benar dan teguh. Karuniakan kepada kami qalbun salim, hati yang bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari ujub dan takabur, bersih dari kedengkian terhadap orang beriman, bersih dari silau dan tertipu oleh duniawi ini. Ya Allah, kuatkan iman kami agar tidak tergelincir karena syahwat, tidak terjerumus karena amarah, tidak sampai tertipu oleh keserakahan terhadap duniawi ini. Ya Allah, kuatkan iman kami, muliakan akhlak kami, cukupi kami hanya dengan rezeki-Mu yang halal, yang barokah. Gunakan semua rezeki ini Allah, bimbing agar jadi ladang amal soleh kami. Karuniakan rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, soleha, hafiz, hafizah. Ya Rabb, karuniakan kepada kami lingkungan yang penuh berkah, orang-orang yang berakhlakul karimah. Jauhkan kami dari segala fitnah wal bala wal musibah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Karuniakan kepada kami istiqamah ya Allah. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Kumpulkan kami semua jadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Ya Allah, tolong saudara kami di Palestina ya Rabb. Hanya Engkau yang kuasa melindungi dan menolongnya ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa di medsos ya, dan di radio Mas, matur suwun. Ada radionya di sini?
Ya, Radio MKFM Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Matur nuwun.